Sekalian kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat ke-14. Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Silakan ibu-ibu simak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat ke-14. Judul dari firman Tuhan ini di perikop yang pertama, ucapan syukur dan doa. Ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perikop yang kedua, kesaksian Paulus dalam penjara ayat 12 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh ibu simak. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, dan kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan, yaitu kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan pengertian. Itu temanya, kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita boleh sama-sama simak kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat Filipi, jemaat yang sangat dia kasihi, yang selalu ada dalam hatinya. Dan dia adalah hamba Tuhan yang selalu berdoa untuk jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi semakin bertekun dalam persekutuan kasih, dalam kasih Tuhan, dalam iman kepada Tuhan Yesus dengan terus menerus, dan mereka semakin setia untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Walaupun pada saat itu Paulus dia dipenjarakan karena memberitakan Injil, tetapi itu tidak membuat dia kecut hati dan tidak membuat dia tawar hati atau membuat dia kecewa. Dia tidak kecewa sekalipun dia dipenjarakan karena membela Injil, demi memberitakan Injil kepada semua bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan terkhususnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita sama-sama menyimak
kebenaran firman ini, bagaimana Paulus punya kerinduan yang sangat dalam supaya jemaat Filipi tetap mempertahankan persekutuan mereka dalam memberita Injil dengan giat, dengan tekun. Dan Paulus ingin agar mereka semakin berlimpah dalam kasih, dengan pengetahuan yang benar dan dengan pengertian. Kasih yang Paulus inginkan, yang perlu untuk diusahakan dimiliki oleh jemaat Filipi adalah kasih yang didasarkan dengan pengetahuan yang benar dan pengertian. Karena kasih yang suci adalah kasih yang lahir dari pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus dan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus. Paulus ingin agar kasih yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu bukanlah kasih yang berdasarkan perasaan ibu-ibu, tetapi kasih yang berlandaskan dengan pengetahuan yang benar dan dengan hikmat atau dengan bijaksana. Itulah yang dimaksud dengan pengertian. Supaya kasih itu menyadarkan satu sama lain betapa dalamnya Tuhan Yesus dengan pengorbanannya yang telah menyelamatkan umat manusia, dan oleh pengorbanan itu menjadi motivasi bagi umat Tuhan, khususnya jemaat di Filipi, agar mereka saling mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling mendoakan dalam persekutuan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini tidak hanya berlaku untuk jemaat di Filipi saja, tapi ini juga perlu diusahakan dalam persekutuan kita, umat Tuhan di zaman sekarang ini, dan khususnya bagi kaum ibu GKSI, jemaat Via Dolorosa Luwu ini. Kiranya ibu-ibu mau untuk semakin meningkatkan kasih dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kasih yang berdasarkan pengetahuan yang sesuai dengan Tuhan dan dalam pengertian, sehingga kasih itu membuat kita semua semakin lebih mengerti isi hati Tuhan, semakin lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sehingga kasih menjadi kehidupan, menjadi gaya hidup yang kita tingkatkan, yang kita usahakan dengan pengetahuan yang benar dan dengan pengertian yang semakin lebih baik. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi pembelajaran buat kita bersama-sama bahwa kasih menjadi hal yang paling penting ditingkatkan dalam kehidupan kita satu sama lain sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kasih itulah yang mempersatukan kita, kasih itulah yang membuat kita semua bisa saling mengerti, saling pengertian terhadap satu sama lain, sehingga kita tidak egois, tidak memikirkan diri kita sendiri. Bahkan kasih itu juga mengajarkan kita untuk kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Karena Tuhan ingin agar dalam jemaat Tuhan ada kesatuan dan persatuan, sehingga itulah yang membuat kita bersama-sama kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan pandangan kita sendiri, tapi kita mau untuk bersama-sama menjadikan kasih yang Tuhan inginkan, kasih yang berlandaskan pengetahuan yang benar akan Tuhan dan dalam pengertian yang Tuhan inginkan, untuk mempersatukan kita bersama-sama, bergandeng tangan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kita bersama-sama agar kita memiliki kasih yang berlandaskan pengetahuan yang benar akan Tuhan dan dalam pengertian yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kasih itulah yang membuat kita bisa untuk tekun mempertahankan iman kesetiaan kepada Tuhan Yesus secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus atau sebagai jemaat Tuhan. Paulus, dia menyaksikan bahwa ketika dia dipenjarakan karena Kristus, itu memberikan dampak pengaruh yang besar, Ibu. Dalam ayat 14, di situ memberitahukan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraan
pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ternyata pemenjaraan Paulus tidak membuat orang Kristen menjadi gentar, menjadi takut, tetapi malah membuat mereka berani untuk bersaksi, berkata-kata tentang firman Allah yang murni, yang benar, bahwa Kristus harus dimuliakan, Tuhan Yesus harus diagungkan, Tuhan Yesus harus diberitakan, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang harus diimani oleh semua orang. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, kiranya melalui pengalaman Paulus yang dipenjara karena Injil tidak membuat kita takut sebagai pengikut Tuhan untuk bersaksi memberitakan tentang Yesus. Memberitakan tentang Kristus itu tidak hanya lewat kata-kata atau lewat pengetahuan Alkitab saja, ibu. Tapi ketika kita menerapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan lewat tindakan kita yang benar, yang baik, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, di situ kita juga bersaksi tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan kasih, melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu, janganlah kita kecil hati, janganlah kita khawatir sebagai pengikut Tuhan kalau kita dikucilkan oleh orang-orang dunia sebagai pengikut Yesus. Tapi marilah kita juga terus menjadi saksi Tuhan yang bisa menjadi terang bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita yang benar, ketika kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan dalam keluarga kita. Kiranya kita menjadikan kehidupan kita untuk bertumbuh bersama-sama dalam kasih, dengan pengetahuan yang benar dan dalam pengertian yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, dan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berani untuk terus bersaksi memberitakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami